dan berusia 21 tahun melakukan hubungan intim dan melakukan siaran langsung atau live melalui salah satu Di balik aplikasi. layar yang bersinar dan dunia digital yang memikat, tersembunyi ancaman yang tak kasat mata, terutama bagi anak-anak dan remaja. Generasi Alpha, mereka yang lahir di era pasca 2010, adalah generasi pertama yang hidup sepenuhnya dalam cengkraman dunia digital. Bayangkan, dunia mereka dibentuk lebih banyak oleh algoritma daripada pengalaman nyata. Apa jadinya ketika anak-anak ini mulai terperangkap dalam jaring-jaring teknologi yang terus-menerus menuntut perhatian mereka? Apakah kita tengah menyaksikan munculnya generasi yang lebih pintar atau justru generasi yang semakin lemah oleh paparan konstan layar digital? Seberapa besar dampaknya terhadap perkembangan otak mereka, cara mereka berinteraksi, bahkan cara mereka memandang dunia? Mari kita telusuri lebih dalam dari apa yang terlihat di layar, ke dalam sisi kelam dan konsekuensi tak terduga dari kecanduan digital ini. Memperkenalkan generasi Alpha. Generasi Alpha adalah anak-anak yang lahir di era digital, dikelilingi oleh teknologi sejak lahir. Mereka tumbuh dengan smartphone, tablet, dan konektivitas internet. Sejak usia dini, banyak dari mereka sudah terhubung dengan perangkat digital. Sebuah studi menunjukkan bahwa 39% generasi Alpha menghabiskan setidaknya 3 jam sehari di depan layar. Generasi Alpha lebih menyukai konten visual dan interaktif seperti video, game, dan AR dibandingkan dengan teks panjang atau informasi statis. Survei dari Pew Research Center 2020 menyatakan bahwa 80% dari generasi Alpha lebih memilih pembelajaran berbasis video dan visual karena lebih menarik dan mudah dipahami. Terpapar teknologi membuat generasi Alpha cenderung terbiasa multitasking, seperti belajar sambil mendengarkan musik atau bermain game. Namun, ini juga membuat mereka memiliki rentang perhatian yang lebih pendek. Penelitian dari Microsoft 2015 menunjukkan bahwa rentang perhatian rata-rata telah turun dari 12 detik pada tahun 2000 menjadi sekitar 8 detik di era generasi Alpha. Pada awal 2024, penggunaan internet oleh anak-anak dan remaja di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, dengan 75% dari pengguna internet Indonesia adalah anak-anak dan remaja yang aktif menggunakan berbagai platform media sosial. Efek mengerikan terpapar internet berlebihan. Apa yang sebenarnya terjadi? Keterlambatan bicara, speech delay. Sebuah artikel di CNN Indonesia menyebutkan bahwa penggunaan gadget pada balita picu speech delay. Dalam artikel itu, Profesor Rida Dharmajaya, inisiator Gerakan Gadget Sehat Indonesia, GJSI, menerangkan bahwa penggunaan gawai pada anak akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Bahkan, ia mengatakan memiliki pasien usia 9 tahun yang belum bisa berbicara karena kecanduan gadget. Brain rot, terbentuknya kabut mental akibat terlalu lama terpapar konten digital. Apa kepanjangan dari Brain rot adalah istilah informal yang menggambarkan penurunan kemampuan berpikir kritis, fokus, dan daya ingat seseorang akibat paparan berlebihan terhadap informasi tak bermutu di dunia digital. Istilah ini sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial yang berlebihan, di mana pengguna terus-menerus mengonsumsi konten ringan dan menghibur, namun kurang mendidik. Penyebab overload informasi. Banjir informasi dalam waktu singkat membuat otak kesulitan memproses dan menyimpan informasi penting. Algoritma media sosial dirancang untuk membuat pengguna ketagihan dengan menyajikan konten sesuai preferensi, sering mengarah pada konsumsi konten dangkal, dan memiliki dampak negatif. FOMO, fear of missing out. Tekanan untuk selalu terhubung mendorong seseorang terus-menerus memeriksa media sosial, bahkan saat tidak ada informasi penting. Kurangnya waktu untuk berpikir kritis. Terlalu banyak waktu dihabiskan mengonsumsi konten-konten ringan membuat otak malas berpikir kritis dan menganalisis informasi. Konten penyebab brain rot. Video pendek. Berbagai platform media sosial dipenuhi video pendek menghibur, namun sering tidak bermakna, dirancang untuk memberikan kepuasan instan. Meme. Meski menghibur, konsumsi meme berlebihan dapat membuat otak malas berpikir. Berita hoax. Penyebaran berita bohong di media sosial membuat orang sulit membedakan fakta dan fiksi. Konten sensasional. Konten yang memancing emosi sering viral, namun minim nilai tambah bagi otak.
penurunan kemampuan fokus, sulit berkonsentrasi pada tugas yang membutuhkan pemikiran mendalam. Informasi tidak penting sulit diingat, sementara informasi penting mudah dilupakan. Sulit menganalisis informasi secara objektif dan mengambil keputusan rasional. Kecanduan. Ada sebuah artikel di BBC News Indonesia mengenai sejumlah anak usia sekolah dasar yang didiagnosis kecanduan judi online dari konten live streaming para streamer game yang secara terang-terangan mempromosikan situs judi slot. Anak-anak tersebut menunjukkan gejala seperti pemborosan, mudah marah, gangguan tidur dan makan, menarik diri dari lingkungan, serta penurunan prestasi belajar. Alih-alih membeli fitur dalam game, uang saku dari orang tua justru digunakan untuk berjudi. Ketika kehabisan uang akibat kalah judi, perilaku mereka menjadi tidak terkendali. Dr. Kurniawan Satria Denta, seorang spesialis anak, mengungkapkan keterkejutannya saat harus menangani kasus anak kecanduan judi online. Selama karirnya, ia lebih sering menangani kasus kecanduan game atau kesulitan belajar. Namun, dalam setahun terakhir, gejalanya berubah drastis. Anak terpapar judi online di Indonesia bahkan meningkat hingga 300%. Sepanjang tahun 2024 ini, PPATK melaporkan lebih dari 197.000 anak yang terlibat judi online. Mengapa generasi alfa terjebak dalam cengkeraman digital? Dunia serba instan, sekali klik segalanya ada. Generasi alfa tumbuh dengan ekspektasi kemudahan akses dan kepuasan instan, mulai dari streaming video hingga layanan pengiriman cepat. Berbagai aplikasi menawarkan hiburan tanpa henti yang selalu diisi ulang, tanpa harus menunggu lama. Riset dari Common Sense Media menunjukkan bahwa akses mudah ini memperkuat kebiasaan menginginkan segalanya sekarang. Sehingga, tanpa disadari, anak-anak ini terbiasa mencari pelarian instan setiap kali merasa bosan atau tidak nyaman. Desain algoritma yang menghipnotis dibuat agar terus terpaku. Siapa yang sebenarnya mengendalikan kita saat kita terus menggulir layar? Kita atau algoritma? Penelitian oleh The Center for Human Technology menunjukkan bahwa algoritma media sosial dirancang agar pengguna merasa ketagihan dan sulit berhenti, terutama pengguna muda yang memiliki kemampuan pengendalian diri terbatas. Algoritma ini dibuat khusus untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin. Semakin lama seseorang menatap layar, semakin banyak data yang dikumpulkan untuk terus menyesuaikan konten. Generasi alfa yang mulai menggunakan perangkat sejak kecil menjadi sasaran empuk desain ini. Kebanyakan konten yang disajikan adalah konten sampah, istilah yang merujuk pada konten media sosial tanpa nilai edukatif atau informatif, bahkan sering membawa dampak negatif. Konten semacam ini cenderung hanya mengejar sensasi dan perhatian tanpa memperhatikan kualitas atau dampaknya. Peran lingkungan dan orang tua, pengasuh digital di tangan anak-anak. Di tengah kesibukan orang tua, perangkat digital seringkali digunakan sebagai pengasuh digital untuk menenangkan anak, bahkan sudah menjadi pengganti orang dewasa dalam menemaninya sepanjang hari, dan perangkat ini menjadi bagian utama dari waktu luang mereka. Studi dari McCrindle Research menunjukkan bahwa 60% orang tua mengizinkan anak-anak mereka menggunakan perangkat digital untuk mengalihkan perhatian, yang secara tidak langsung membuat anak-anak ini bergantung pada perangkat untuk kenyamanan dan kesenangan. Dunia game dan media sosial yang tidak pernah selesai. Game online dan media sosial memberikan pengalaman yang tidak terbatas dengan fitur-fitur yang terus diperbarui untuk menarik perhatian mereka kembali. Sebuah laporan dari Pew Research Center menemukan bahwa 70% anak-anak di bawah usia 15 tahun lebih suka bermain game online dan menjalin pertemanan di sana, sehingga terbentuk lingkaran kecanduan yang sulit diputus. Efek dopamin, kesenangan yang mengikat. Setiap klik, setiap notifikasi, setiap kemenangan, semua memberi kita hadiah yang membuat kita tak ingin berhenti. Tapi apa yang terjadi saat tubuh terus-menerus haus hadiah ini? Konten digital merangsang pelepasan dopamin, yaitu zat kimia yang memicu rasa senang di otak kita. Jika anak-anak terus-menerus menerima hadiah dalam bentuk notifikasi atau skor dalam game, otak mereka menjadi terbiasa dengan lonjakan dopamin ini. Pola ini lama-kelamaan membuat otak anak terbiasa mencari kepuasan instan, mirip dengan perilaku pencandu narkoba yang mencari sensasi euforia. Media sosial adalah lahan subur bagi predator online untuk menjebak anak-anak dan remaja yang polos, memanfaatkan ketidaktahuan mereka. UNICEF mencatat bahwa banyak anak di Asia Timur, termasuk Indonesia, seringkali tanpa sadar membuka pintu bagi bahaya,
dengan tidak memahami atau meremehkan risiko di dunia online. Mereka seringkali tidak melindungi privasi mereka, membiarkan profil publik, atau bahkan menerima pesan dari akun yang tak dikenal. Dan kasus nyata menunjukkan betapa mengerikan risiko ini. Di Indonesia, berbagai kasus muncul dengan melibatkan predator yang mengaku sebagai teman sebaya, perlahan-lahan membangun kepercayaan, dan kemudian mengeksploitasi anak atau remaja tersebut. Dari pertemanan yang awalnya terlihat biasa, berujung pada ancaman dan pemerasan. Beberapa kasus menunjukkan pelaku meminta foto pribadi, dan ketika korban tak mau lagi, pelaku mulai mengancam menyebarluaskan foto-foto yang dikumpulkan untuk mempermalukan atau memeras remaja tersebut. Thirst trap adalah konten yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian, umumnya dengan menampilkan tubuh atau penampilan secara menggoda. Awalnya, konten semacam ini terkesan hanya bertujuan menghibur atau mengumpulkan like dan komentar yang ditujukan untuk pengguna dewasa. Namun, tren ini kian marak di kalangan remaja yang mungkin belum memahami dampak psikologis dan sosial dari paparan diri yang mereka bangun di media sosial. Ketergantungan pada konten thirst trap dapat memicu pola pikir negatif tentang tubuh, menciptakan standar kecantikan yang tidak realistis, dan mendorong kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain secara berlebihan. Perilaku penguntit atau stalking di media sosial adalah sisi lain dari masalah ini. Pada dasarnya, stalking di media sosial melibatkan pengawasan obsesif terhadap akun seseorang, seringkali tanpa sepengetahuan mereka. Fenomena ini dapat merusak mentalitas remaja karena mendorong perilaku tidak sehat, seperti mengawasi setiap langkah atau perubahan kecil pada akun teman atau idola mereka. Hal ini dapat menyebabkan rasa tidak aman yang mendalam, serta mendorong keinginan untuk melakukan hal serupa demi bersaing atau setidaknya sejajar dengan orang yang mereka pantau. Generasi Alpha adalah digital native sejati. Keistimewaan generasi Alpha, mereka lebih fasih menggunakan teknologi daripada generasi-generasi sebelumnya pada usia yang jauh lebih muda. Menurut laporan dari Deloitte, perkembangan kognitif mereka sangat dipengaruhi oleh akses cepat terhadap informasi, alat interaktif, dan lingkungan belajar yang kaya teknologi. Hal ini membuat mereka memiliki daya adaptasi tinggi dan kemampuan pemrosesan informasi yang luar biasa, serta kecerdasan teknologi yang semakin dalam. Generasi Alpha juga memiliki keunggulan dalam keterampilan berpikir cepat. Mereka terbiasa mengakses informasi secara instan, menguasai banyak alat digital, dan terbiasa dengan dunia yang beragam dan cepat berubah. Namun, potensi ini hanya akan terwujud sepenuhnya jika mereka didukung oleh bimbingan dan pendidikan yang tepat. Bagaimana mengasuh generasi Alpha untuk menjadi pemimpin? Perlunya memperkenalkan konsep literasi digital sejak dini, bukan hanya agar mereka menjadi pengguna yang cerdas, tetapi juga paham etika, keamanan, dan dampak dari jejak digital. Sebuah studi dari Common Sense Media menemukan bahwa anak-anak yang diajarkan mengenai bahaya dan manfaat teknologi sejak kecil cenderung mampu menghindari masalah online dan menggunakannya secara produktif. Bayangkan jika generasi Alpha dibimbing untuk berpikir secara kreatif, mampu menghadapi masalah kompleks dengan teknologi, dan memiliki empati sosial yang kuat. Mereka dapat menjadi pemimpin yang menciptakan teknologi untuk kebaikan, bahkan menciptakan sesuatu yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Inovator yang peduli pada isu-isu sosial dan pembuat keputusan yang tangguh dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Anak-anak ini memiliki akses ke berbagai pengetahuan dan alat yang tak terbatas, yang jika diarahkan dengan benar, dapat membawa perubahan besar dalam cara kita bekerja, hidup, dan berinteraksi.